Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram. Saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktikum, analisa, dan perancangan sistem informasi basis rancangan sistem informasi website perpustakaan berbasis framework. Tujuan penelitiannya antara lain membuat perancangan terintegrasi library dengan digital library system menggunakan rekayasa sistem waterfall model dan perangkat pemodelan Unified Modeling Language atau UML. Mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam sistem aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, Laravel, dan database MySQL. Activity diagram. Aplikasi perpustakaan online memiliki admin dan mahasiswa. Dan admin bisa mendaftarkan kartu anggota, melihat buku, melihat laporan pengakses buku, serta melihat laporan pembayaran buku. Dan dari mahasiswa bisa melihat buku dan tahun terbit, penerbit, serta judul. Dan mahasiswa dapat akses pembacaan buku. Selanjutnya, activity diagram membuat kartu anggota. Dari admin masuk ke aplikasi perpustakaan. Dari sistem menampilkan login ke admin mengisi email dan password divalidasi oleh sistem. Jika tidak akan menampilkan halaman login kembali. Jika masuk ke tampilan home, masuk menu user. Dari menu user ke admin mengisi data kartu mahasiswa dan admin menyimpan kartu data mahasiswa. Selanjutnya itu activity melihat buku. Dari mahasiswa masuk aplikasi perpustakaan dan sistem menampilkan form login dan mahasiswa memasukkan Gmail dan password lalu divalidasi oleh sistem. Jika tidak akan kembali menampilkan halaman login. Jika tampilan sistem akan menampilkan menu home. Lalu lanjut ke masuk ke menu buku. Lanjut ke sistem menampilkan menu buku dan dari sistem menampilkan masuk ke menu buku dan mahasiswa mencari buku yang diinginkan serta menampilkan pilihan pinjam. Selanjutnya, activity akses pembacaan buku. Dari mahasiswa masuk aplikasi perpustakaan lalu ke sistem menampilkan form login dan masuk ke menu buku serta mahasiswa mencari buku yang diinginkan. Mahasiswa mengisi data nama dan NIM serta mahasiswa membayar akses buku sesuai jangka waktu yang ditentukan. Lalu sistem mengkonfirmasi data akses buku dan pembayaran. Dan dari admin menerima pembayaran buku. Selanjutnya yaitu activity laporan pengakses buku. Dari admin masuk aplikasi perpustakaan dan ke sistem menampilkan form login dan admin memasukkan nama dan password untuk login sebagai admin dan divalidasi oleh sistem. Jika tidak akan kembali ke form login dan jika akan menu dan masuk ke menu home. Serta admin memilih menu laporan dan menampilkan menu laporan. Admin melihat data pengakses buku yang ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya yaitu activity melihat laporan pembayaran buku. Dari admin masuk ke aplikasi perpustakaan, menampilkan form login, dan masuk menggunakan nama dan password, dan divalidasi oleh sistem, dan masuk ke menu home. Dan dari admin memilih menu laporan, serta dari sistem menampilkan menu laporan. Dan admin dapat melihat data pembayaran buku dari mahasiswa yang ingin meminjam buku tersebut. Ini kelas diagram. Mahasiswa memiliki ID mahasiswa, email mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, dan nomor telepon. Dan dari buku memiliki ID buku, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan kategori buku. Dan dari admin memiliki ID admin, nama admin, password, dan nomor telepon. Dan dari laporan akses itu memiliki ID laporan akses, nama mahasiswa, nama admin, jam awal dan jam akhir mahasiswa mengakses buku tersebut. Serta admin bisa melihat laporan pembayaran yang berisi ID laporan pembayaran, nama mahasiswa, total pembayaran,
dan jam kapan mahasiswa itu membayar jaminan. Selanjutnya yaitu sequence diagram kartu anggota. Dari admin melakukan login dan memberikan form login, input email dan password, lalu masuk ke menu utama. Jika gagal akan masuk ke form login kembali. Dan jika berhasil, menu utama, admin dapat merekap data anggota, lalu kembali ke data anggota di input. Dan dapat mengedit data anggota serta menghapus data anggota. Selanjutnya yaitu sequence diagram melihat buku. Mahasiswa melakukan login, menampilkan form login, input email dan password, dan cek data oleh proses kontrol dan mencari data dari database. Dan database kembali ke proses kontrol jika data ditemukan, dan data ditemukan kembali ke aplikasi. Lalu aplikasi menampilkan login sukses, dan mahasiswa bisa langsung memilih buku. Dan dari aplikasi menampilkan menu buku, pilihan buku yang dicari, serta dari aplikasi cek data buku yang dipilih oleh mahasiswa, dan proses kontrol melanjutkan ke database untuk mencari data buku yang ingin dipinjam. Dan dari database kembali ke proses kontrol jika data buku sudah ditemukan, dan kembali lagi ke aplikasi data buku sudah ditemukan dan menampilkan ke mahasiswa. Selanjutnya yaitu sequence diagram akses pembacaan buku. Dari mahasiswa melakukan login aplikasi dan menampilkan form login, input email dan password, lalu ke proses kontrol ke database. Jika sudah berhasil melakukan login, pilih buku yang dicari, dan jika sudah ditemukan, lalu mahasiswa memilih menu akses baca buku dan cek data buku, mencari data buku, dan database menampilkan data buku ditemukan, serta dari proses kontrol, data akses buku tidak ada dan akan kembali, dan jika ada, akan menampilkan ke tampilan aplikasi. Selanjutnya itu adalah sequence diagram laporan pengakses buku dan laporan pembayaran. Admin menginput data pembayaran atau akses buku ke aplikasi dan menampilkan data, input laporan mingguan buku, jika sudah dari aplikasi ke proses kontrol cek data, dari proses kontrol ke database untuk memverifikasi data laporan, dan jika sudah diverifikasi kembali ke proses kontrol dan data ditampilkan ke aplikasi, dan aplikasi menampilkan laporan mingguan berhasil disimpan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.